Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsan wa syukru lahu ala taufiq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih abna'i at-talabah a'azzakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, yang dengannya kita bisa beraktivitas, bisa terus belajar, bisa menjalankan sholat 5 waktu dan kegiatan-kegiatan positif lainnya di pesantren ini. Dan pada malam hari ini, walhamdulillah, setelah pelaksanaan sholat maghrib, kita duduk sejenak antara maghrib dan isya untuk bisa mendengarkan ilmu syar'i yang disampaikan, yang semoga ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita dapat untuk menjadi bekal kita dalam beramal, bekal kita dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, yang itu merupakan tujuan utama dari penciptaan manusia. Untuk bisa beribadah dan beramal itu kita butuh bekal. Bekal dalam beramal dan beribadah itu adalah apa? Ilmu. Dan ilmu itu perlu untuk dicari, dipelajari. Innamal ilmu bitta'allum. Sejatinya, sesungguhnya lah ilmu itu didapat dengan cara belajar. Ketika bicara masalah belajar, berarti harus ada upaya, usaha yang harus kita kerahkan untuk mendapatkannya. Gak mungkin ilmu itu datang secara ujuk-ujuk langsung, duduk manis berpangku tangan, tiba-tiba dia jadi orang alim. Mungkin atau tidak? Gak mungkin. Gak ada upaya, gak ada usaha, bermalas-malasan, kemudian di otaknya ini tersimpan ribuan dalil umpamanya. Gak mungkin. Orang bisa berilmu, mendapatkan ilmu, sudah barang tentu dia menelusuri jalan-jalannya, yaitu dengan cara belajar. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal ilmu bittahallum. Ya, pada kesempatan malam hari ini dan juga beberapa pertemuan yang lainnya, insya Allah kita akan membahas satu buku yang praktis, aplikatif, sederhana, mudah dipahami, dan insya Allah bermanfaat. Langsung bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Dan apabila ini bisa kita amalkan, bisa kita lakukan dalam keseharian kita, maka sungguh ini merupakan satu kebaikan yang luar biasa. Apa itu? Akan amal sunnah dalam keseharian. Kita akan bahas buku berjudul Yaumun Walailah Ma'a Habibika. Yaumun Walailah Ma'a Habibika. Kira-kira apa tuh artinya? Yaumun sehari, walailah semalam, ma'a habibika bersama kekasihmu. Siapa kekasihmu? Siapa kekasihmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, betapa sebuah keindahan dan kebanggaan buat kita ketika kita sehari semalam bersama sosok yang kita cintai. Dan tentu kebersamaan yang dimaksud di sini bukan kebersamaan fisik. Mungkin nggak kita bersama Nabi secara fisik dalam sehari semalam saat ini? Nggak mungkin. Kenapa? Karena dunia kita sudah berbeda. Kita hidup di mana? Kita hidup di mana? Di alam dunia. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini hidup di mana? Di alam barzah. Kehidupan kita sudah berbeda. Nggak mungkin kita membersamai beliau secara fisik, secara jasad, tapi kita bisa membersamai beliau secara amalan, secara ruh, secara ilmu. Menjalankan sunnah-sunnah Nabi dalam keseharian kita sama artinya kita membersamai beliau dalam keseharian. Itu perkara yang membanggakan atau tidak? Luar biasa. Tidak ada yang lebih membanggakan setiap mukmin kecuali ketika dia diberikan kemudahan untuk bisa mengikuti, menjalani sunnah-sunnah beliau dalam keseharian. Jadi tema kita adalah Yaumun wa Lailatun ma'a Habibikal Mustafa. Sehari semalam bersama kekasihmu yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana buku ini sudah saya terjemahkan sejak tahun 2008 yang lalu, dan saya kasih tema dalam versi bahasa Indonesia 24 jam bersama Sang Rasul. Ya, judul aslinya Yaumun wa Lailatun ma'a Habibikal Mustafa. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia 24 jam karena sehari semalam itu sama dengan 24 jam. 24 jam bersama Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah apa? Kita akan menyebutkan sunnah-sunnah Nabi dalam keseharian, sehari semalam, baik pagi maupun petang, baik siang maupun malam. Ya. Bahkan ternyata ada lagi buku yang mirip dengan buku itu. Judulnya Aksar min Alfi Sunnatin. Ya. Apa dalam bahasa Indonesia? Dalam ininya. Aksar min Alfi Sunnatin fil laili wal lailah. Mirip-mirip bukunya. Ya. Lebih dari 1000 sunnah dalam sehari semalam. Subhanallah. Ternyata kalau kita hitung dari mulai sejak awal kita beraktivitas dari bangun tidur, ya, sampai nanti kita tidur lagi, tidak kurang sejatinya dari 1000 sunnah dalam keseharian. Ya mungkin kalimat 1000 ini maksudnya adalah lil kasrah, untuk mengungkap angka yang sangat banyak, walaupun mungkin pasnya nggak mesti 1000, tapi karena saking banyaknya maka diungkap dengan kalimat ribuan. Jadi begitulah kebiasaan manusia untuk mengungkap angka-angka yang banyak, sesuatu yang banyak, ya, mengungkapnya dengan kalimat 1000 walaupun jumlahnya belum tentu sampai 1000. Ya, kita mengenal binatang istilah kelabang. Kelabang itu apa namanya? Yang dikenal memiliki kaki 1000. Ya, ada nggak binatang kaki 1000? Penyebutannya ada. Ya, memiliki gelar sebagai hewan yang memiliki 1000 kaki. Tapi kalau kita hitung kakinya kira-kira ada nggak 1000? Ada. Tapi kenapa disebut dengan binatang 1000 kaki? Untuk mengungkap saking banyaknya kaki
yang ada pada binatang tersebut. Ya. Atau lagi ungkapan kita, ungkapan orang Indonesia yang cukup sering kita dengar, mengambil langkah kaki 1000. Pernah nggak dengar istilah itu? Ya, si fulan mengambil langkah kaki 1000. Maksudnya apa? Langkahnya itu banyak. Saking banyaknya diungkap dengan kalimat 1000. Padahal kalau dihitung dia lari, ada nggak sampai 1000 langkah? Nggak ada. Karena saking cepatnya dia berlari, banyaknya langkah kaki, kemudian orang mengungkap dengan istilah mengambil langkah kaki 1000. Maksudnya adalah berlari. Dan begitu seterusnya. Nah, termasuk buku ini mengklaim aksar, bahkan lebih banyak dari 1000 sunnah dalam sehari semalam, dan rasa-rasanya tidak berlebihan. Dan ikhwas sekalian, rasanya tidak berlebihan jika kita mengungkap sunnah dalam sehari semalam. Sangat mungkin, bahkan mungkin aksar min alfi sunnatin, lebih dari 1000 sunnah. Ya, intinya adalah apa? Menyebutkan satu demi satu sunnah-sunnah yang ada dalam keseharian, disebutin satu-satu. Sementara jumlahnya misalkan ada 1000. Kira-kira butuh berapa pertemuan ini kajian kita? Menyebutkan sunnah dalam keseharian untuk bisa mencapai 1000, berapa pertemuan? 100 sampai misalkan 10 kali pertemuan 10 sunnah, untuk bisa itu berapa pertemuan? 100 pertemuan kita sebulan sekali. Untuk bisa mendapatkan 100 pertemuan butuh berapa? Terus dibagi 12 berapa? Tahun, ya, insyaallah. Ya, baik. Intinya adalah itu. Kemudian perhatikan, kalau nanti kita sudah mendengar atau mengetahui sunnah-sunnah ini, maka ada 4 kelompok terkait dengan masalah sunnah ini. Jadi setelah nanti kita kasih 2, 3, 900, 1000 sekian, ya, kita dapati dari sekian banyak sunnah-sunnah ini, kalau saya perhatikan di buku nggak ada, ini menurut penilaian saya saja, ya. Manusia terbagi menjadi 4 kelompok terhadap sunnah-sunnah Nabi ini, ya. Menjadi berapa? 4 kelompok. Ini hanya dalam pantauan, menurut pantauan saya saja. Ya, bisa kurang, bisa juga mungkin ada yang menambah lebih dari 4. Catat dengan baik. Ini buat apa? Mungkin ini nanti pertanyaan. Catat baik-baik. Ada 4 kelompok manusia terkait dengan sunnah-sunnah Nabi dalam keseharian. Yang pertama, ada orang-orang yang memang belum tahu sama sekali. Dia baru tahu sekarang, oh ternyata itu bagian daripada sunnah. Kalau selama ini dia nggak tahu bahwa itu adalah amalan sunnah, dapat dipastikan selama ini dia nggak pernah jalankan itu. Sudah berapa lama dari awal balik sampai sekarang? Misalkan sekarang usianya 40 tahun atau 50 tahun, kita bicara tentang Pak Cecep, ya. 50 tahun Pak Cecep, ya. Umpamanya ada satu sunnah yang Pak Cecep baru tahu sekarang. Kalau baru tahu sekarang berarti nggak pernah ngamalkan sebelumnya, kan? Dari usia 15 tahun sampai 50 tahun, berarti berapa? Ada 35 tahun nggak pernah ngamalin sunnah ini. Sekian banyak waktu terbuang.
Luput dari kita pengamalan sunnah. Dan luputnya pengamalan sunnah ini enggak setahun 2 tahun, puluhan tahun. Kalau untuk seusia kalian ya mungkin setahun 2 tahun. Nah, saya yakin dan percaya pasti ada di antara kalian yang baru akan mendengar dan tahu bahwa ternyata itu adalah amalan sunnah. Oh, baru tahu saya, ternyata itu sunnah. Begitu gampang untuk dikerjakan, begitu mudah untuk dilakukan. Kenapa saya baru tahu sekarang? Coba saya tahunya dari dulu, saya amalkan, pahala buat saya. Alhamdulillah. Lebih baik terlambat daripada tidak tahu sama sekali sampai mati. Pasti yakin dan percaya akan ada banyak di antara kalian yang masuk pada kelompok pertama. Apa itu? Yang belum pernah tahu bahwa ternyata ada sunnah-sunnah ini dalam keseharian. Baru tahu sekarang nih. Jika itu keadaannya, ya maka alhamdulillah. Berarti kajian ini insya Allah bermanfaat. Memberikan kepada kalian ilmu yang awalnya kalian tidak tahu. Dan ketika ilmu itu sudah ada, sudah kita ketahui, langkah berikutnya tinggal apa? Mengamalkan. Minimal tahu dulu. Kita tahu dulu. Kalau kita sudah tahu, tinggal minta sama Allah diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Tapi kalau di awal kita udah nggak tahu, kalau nggak tahu gimana bisa ngamalin? Maka pengetahuan itu, ilmu itu sangat manfaat sekali. Sebagai bekal kita, tadi saya sudah sampaikan di awal, ketika ilmu itu sudah datang, ilmu itu sudah kita dapat, ilmu itu sudah sampai sama kita, berarti itu akan menjadi bekal kita untuk apa? Untuk beramal. Ya. Jadi akan ada orang-orang yang masuk dalam kelompok pertama, yang mereka tidak mengetahui sunnah-sunnah ini sebelumnya. Nah, kelompok yang kedua, ada yang sudah tahu. Gimana saya udah tahu. Saya tahu itu sunnah. Ya, bahkan saya sudah tahunya bertahun-tahun yang lalu. Bahkan apa yang disampaikan oleh Ustadz sekarang ini mungkin udah sekian ratus kali saya dengar. Artinya apa? Dia udah tahu itu. Sudah lama sampai sama dia. Walam ya'mal bihi, akan tetapi dia belum mengerjakannya. Kayaknya ini nanti saya udah tahu, itu mah pelajaran awal mutawassit, itu mah pelajaran ibtidaiyah, sejak kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD itu disampaikan. Tahu cuman sekedar tahu. Yang kelompok ini mungkin ini paling banyak, mungkin kita di antaranya udah tahu tapi belum diamalkan, padahal udah tahu. Ya, maka kalau sudah tahu ilmunya, sudah banyak ilmunya, tetapi amalnya masih nol, belum diberikan kemampuan untuk mengamalkan apa yang sudah diilmui. Apa tugas dia? Yang pertama, mujahadah, harus berupaya keras untuk bisa mengamalkan. Dan yang kedua, minta doa sama Allah supaya diberikan kemudahan untuk mengamalkan apa yang sudah kita ilmui. Gimana doanya? Allah, banyak doanya, diantaranya adalah Allahumma itu mah sudah beramal, minta itu sudah beramal, sudah beramal, minta diterima amalnya. Ya Allahumma ini as'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a. Berarti ya, Allahumma arinal
haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tampakkan kepada kami kebenaran itu adalah sebuah kebenaran. Warzuqni tiba'ah, dan karuniakan kepadaku untuk bisa mengikutinya. Karuniakan kepadaku kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Jadi minta ilmu dan minta kemampuan untuk mengamalkan ilmu. Itu penting. Ya. Dan ini kelompok yang kedua, sudah tahu tapi belum mengamalkan sampai sekarang. Kalau bisa jangan kayak gitu. Sayang ilmu kita. Ilmu itu bukan untuk dikoleksi, ya, tetapi diupayakan semaksimal mungkin untuk kita melakukannya, menjalankannya sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, keadaan yang ketiga, saya juga yang ketiga ini yakin ada juga. Dia sudah tahu, ya, dan juga sudah ngamalin sebenarnya. Tetapi dalam pengamalan tersebut, perhatikan. Tapi dalam pengamalan tersebut dia jalankan hanya cuman sekedar rutinitas saja. Tidak dibarengi dengan niatan untuk menjalankan sunnah Nabi. Ini juga pasti ada di antara kita walau nggak banyak. Oh, amalan itu sudah sering saya lakukan, tetapi sayangnya dia terjebak dengan rutinitas. Menjalankan itu cuma sekedar rutinitas. Tidak ada niatan untuk menjaga, melestarikan dan mengamalkan sunnah. Wallahu a'lam berpahala atau tidak. Tetapi saya yakin sekalipun berpahala, pahalanya tidak maksimal. Kenapa? Karena dia cuma menjalankan itu secara rutinitas. Tidak ada niatan untuk menjaga, melestarikan dan mengamalkan sunnah. Contoh sederhana, misalkan nanti dalam keseharian di antara sunnah memakai sendal itu yang kanan dulu. Umpamanya, kita karena sudah saking seringnya, selalu tuh ketika diarahkan kepada kita dua sendal, refleks pasti yang akan maju duluan adalah apa? Kaki kanan. Itu rutinitas. Ya, ketika itu terjadi begitu saja tanpa ada keinginan di dalam hati bahwa saya mendahulukan memakai sendal dengan kaki kanan untuk menjalankan sunnah, tapi cuma sekedar rutinitas saja. Atau misalkan ketika bangun pagi nanti gosok gigi, itu keseharian kalian kan? Ya, siapa yang gak gosok gigi kalau pagi? Semua kita gosok gigi, ya. Semua kita gosok gigi kalau pagi. Subhanallah. Ternyata nanti di dalam ini kita sebutkan gosok gigi di pagi hari, bangun tidur pagi. Ternyata itu bagian daripada sunnah Nabi. Kita melakukannya setiap hari, tapi nggak pernah menyadari bahwa itu bagian daripada sunnah. Gosok gigi cuma sekedar gosok menghilangkan bau, tanpa ada keinginan di hati bahwa saya jalankan ini demi untuk bisa menjaga, melestarikan, menjalankan sunnah yang dengan itu dia akan mendapatkan pahala dari sikat giginya. Ada sebagian sunnah-sunnah Nabi itu sering kita lakukan, namun tidak kita sadari bahwa ternyata itu bagian daripada sunnah. Ini pun saya yakin akan banyak dialami oleh kita. Oh, ternyata itu sunnah ya. Sudah sering loh itu saya lakukan, saya nggak nyadar bahwa ternyata itu sunnah. Coba, saya tahunya udah lama, saya niatkan setiap melakukan itu untuk menjalankan sunnah, betapa banyak pahala yang bisa dia dapat selama ini.
Yang keempat, yang terakhir, ini yang terbaik. Apa itu? Dia sudah tahu bahwa itu bagian sunnah, kemudian dia sudah amalkan, dan selalu ketika mengamalkan sunnah-sunnah tersebut ada terselip niatan di dalam hati bahwa dia menjalankan sunnah, menjalankan kebiasaan itu untuk menjalankan sunnah Nabi yang dia cintai, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami empat ini? Baik. Ya, sebelum kita sebutkan apa saja sunnah-sunnah dalam keseharian, mari kita baca terlebih dahulu muqaddimah yang ditulis oleh beliau. Muqaddimah ini sangat luar biasa, ya, sebagai motivasi bagi kita untuk lebih semangat dalam menjalankan sunnah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, amma ba'du, fa inna ahamma ma ya'tani bihil muslim fi hayatihil yaumiyyati huwal amalu bi sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam fi jami'i harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi hatta yunazzima hayatahu ala sunnatir rasuli kulliha minas sabahi ilal masa. Sesungguhnya perkara penting bagi setiap muslim, bahkan ini yang paling penting, perkara yang paling penting bagi setiap muslim adalah memiliki perhatian dalam menjalankan sunnah Nabi dalam keseharian. Jadi ketika ini sudah ini hal, ya ikhwah, ya, perkara yang paling penting untuk dimiliki oleh setiap muslim. Apa itu? Al-amal bi sunnatir rasul, beramal dengan sunnah Rasul dalam semua perkataannya, dalam semua perbuatannya, sehingga dengan itu dia bisa mengatur kehidupannya sesuai dengan sunnah Rasulnya dari pagi sampai dengan malam. Qala Dhunnun al-Misri, perhatikan, beliau menyebutkan tentang apa keutamaan dari seseorang semangat menjalankan sunnah Nabi. Beliau mengatakan, min alamatil mahabbati lillah, di antara tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah. Kalau kita ditanya, kamu cinta Allah? Semua kita pasti akan mengatakan, na'am, uhibbullah. Hal tuhibbullah? Na'am, uhibbullah. Selalu itu. Kamu cinta Allah? Ya, saya cinta Allah. Cinta Allah itu bukan sebatas pengakuan, tapi harus ada pembuktian. Wajib cinta Allah itu. Perhatikan ini, ya. Dan itu nggak ada tiba-tiba cinta Allah, harus dipupuk dari awal. Siapkan ruang di hati kita untuk kita isi dengan cinta kepada Allah. Sudah banyak rasa cinta yang bersemayam di hati kita. Ya, kita cinta sama istri kita, cinta sama anak kita, cinta sama saudara, cinta harta, cinta segala macam. Ada banyak cinta di hati. Tapi siapkan ruang untuk kita isi dengan apa? Cinta kepada Allah. Karena itu sebuah keharusan. Kenapa? Wajar kita cinta kepada Allah karena Allah sangat cinta kepada kita. Kalian merasa enggak besarnya cinta Allah kepada kalian? Merasa enggak? Saya akan buktikan beberapa hal. Manusia secara umum, ya, betapa besarnya cinta kepada manusia. Dan itu wajib bagi manusia untuk
cinta kepada Allah. Kenapa? Karena begitu besar cinta Allah kepada manusia. Dan hadis, cinta Allah kepada manusia lebih daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Lebih daripada cinta manusia kepada dirinya. Saya mau tanya, yang paling cinta sama kita itu siapa? Selain Allah, saudara bangsa, maksud saya. Ya, pertama tentu diri kita sendiri. Ya, pertama Allah jelas, Rasul jelas. Terus berikutnya, yang paling cinta sama diri kita itu adalah kita sendiri. Kemudian kalau manusia-manusia yang ada, biasanya yang paling cinta kepada manusia, yang paling cinta kepada kita adalah ibu kita. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkap besarnya cinta sesuatu sebagaimana cintanya seorang ibu kepada anak. Dalam satu peperangan, perhatikan, ibu yang kehilangan anaknya, lama sang ibu berpisah dengan anaknya, sampai satu saat Allah pertemukan mereka. Ibu yang sudah kehilangan pertemukan kembali dengan anaknya. Apa yang dilakukan oleh si ibu? Maka dia melihat anaknya yang darinya sekian lama dipertemukan kembali. Apa yang dilakukan oleh ibu itu memeluknya dengan penuh kehangatan, mendekapnya, menciumnya untuk melepas, karena dengan anaknya sekian lama. Dan kita kejadian ibu memeluk, menciumi anaknya itu disaksikan oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian kata kepada Araitum law anna hadhil mar'ata tuwalar kalian. Kalimat siapa itu? Siapa yang bilang begitu? Rasul. Kalian maksudnya siapa? Sama beliau ketika itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah sang ibu ini akan rela, akan tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api? Tanya tuh kepada para sahabatnya, gimana menurut kalian? Ibu ini kira-kira tega enggak melemparkan anaknya ke dalam kobaran? Maka sahabat mengatakan, kenapa? Karena ibu ini sangat cinta anaknya. Dari mana kamu menilai itu? Dari mana kita bisa menilai betapa ibu ini sangat pada anaknya? Lihat bagaimana ibu begitu erat dalam mendekapnya. Bagaimana ibu itu sangat mencintainya. Kira-kira mendekap dengan erat, memeluk dengan erat, diciumi anak tersebut. Dapat kita pastikan betapa besar cinta ibu ini kepada anaknya. Dan tidak akan pernah rela, tidak akan pernah tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wallahi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fallah arhamu bikum min hadhil mar'ati liwaladiha. Demi Allah, Allah itu lebih cinta kepada kalian, lebih sayang kepada kalian, maksudnya kepada umat manusia, daripada sayangnya ibu ini kepada anaknya. Menunjukkan betapa besar cinta Allah kepada manusia secara umum. Di antara buktinya, kalau tadi kita menunjukkan di antara buktinya, bukti cinta Allah kepada manusia secara umum ya,
bahwa Allah sudah memberikan makan kepada kita saat kita masih berada di perut ibu kita. Ibu, ketika kalian berusia 4 bulan, ya, 40 120 dalam hadis Abdullah bin Mas'ud kan, summa yursal ilaihil malak fayanfuhu fi. Nah, ketika usia kita di janin ibu kita itu 120 hari, maka datang malaikat untuk meniup ruh, mempertemukan antara roh dengan jasad yang ada di perut ibu kita. Maka sejak saat itu sejatinya kita sudah hidup di perut ibu. Dan sebagaimana manusia butuh apa untuk bisa bertahan hidup? Butuh makanan, butuh asupan gizi. Sementara kita dalam keadaan lemah, nggak bisa cari makan, ya. Kalau dalam kondisi kayak gini kita bisa cari makan sendiri. Tapi ingatkah waktu kita menggelantung di perut ibu kita, ruh sudah ada, kita bisa bertumbuh kembang, kita butuh asupan gizi. Saat butuh badan kita nggak punya kemampuan apa-apa, Allah sudah siapkan asupan gizinya. Nggak perlu kita cari-cari, nggak perlu kita keluar dulu dari perut ibu kita untuk cari makan lagi, nggak perlu, sudah Allah siapkan. Ada yang tahu apa asupan gizi yang Allah siapkan untuk kita saat kita berada di perut ibu kita 120 hari sampai kita keluar dari perut ibu kita? Apa asupan siapkan? Mas, betul juga ya. Apa yang dimakan oleh ibu kita menjadi asupan gizi buat kita. Ya betul, tapi hada laisal maksud. Jawabuka sahih walakin hada laisal maksud. Bukan itu yang dituju, ya. Jawaban kamu benar, nggak salah, tapi yang saya inginkan sesuai dengan apa yang saya maksud. Saya mengambilnya, mengutipnya dari perkataan Syekh Saleh Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Al-Fiqhi. Nah, silakan. Siapa? Ayo, dari mana asupan gizi yang sudah Allah siapkan untuk kita saat kita butuh asupan gizi untuk menjaga keberlangsungan hidup kita, sementara kita nggak punya kemampuan? Silakan. Anda, ya, ada mana? Darah apa? Darah apa? Darah haid yang terhenti. Barakallahu. Ya, subhanallah. Ya, ini mukjizat ya ikhwah. Nah, saat kita butuh asupan gizi, kita dalam keadaan lemah, Allah sudah siapkan asupan gizinya. Melalui apa? Melalui darah haid ibu kita yang terhenti. Kalian tahu nggak perempuan itu kalau hamil nggak haid? Iya tahu ya, bukan ngalamin kan? Cuman tahu, iya. Jadi seorang perempuan, perhatikan, seorang perempuan ketika rahimnya ini bersih dari janin, dia sudah balik, janinnya ini bersih dari janin, apa yang terjadi? Setiap bulannya secara rutin dia akan mengeluarkan haid. Dia akan mengeluarkan haid. Dan ketika di janinnya ini, bukan di janin, di rahimnya ini sudah ada janin, apa yang terjadi? Ini adam, darah haid secara otomatis terhenti. Subhanallah. Maka wanita-wanita yang hamil haid, kemana darah haid yang setiap bulan itu dia keluarkan ketika rahimnya dalam keadaan kosong? Itulah ternyata yang menjadi asupan gizi
dari janin yang tengah dikandungnya. Subhanallah. Makanya wanita haid wanita hamil tidak haid. Ya. Dan ketika janin ini sudah keluar, perhatikan, brojol kita dari perut ibu-ibu kita, apa yang terjadi? Yataqallabud damu labanan. Apa itu yataqallabud damu labanan? Maka darah-darah itu akan berubah menjadi air susu ibu. Subhanallah. Ya. Jadi wanita-wanita yang melahirkan anak secara umum, ya, yang ada kasuistik, ya, 1-2 wanita yang nggak ada air susunya, tetapi secara umum pasti akan ada air susu sebagai penggantinya. Itu subhanallah, Allah sudah mendesain postur tubuh seorang wanita sudah seperti itu. Untuk siapa itu? Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk manusia, untuk kita. Ya. Jadi Allah desain anatomi tubuh seorang wanita, mengandung, melahirkan, kemudian menyimpan susu di keduanya. Ternyata itu untuk kemaslahatan manusia, kemaslahatan kita. Ya, sebagai bukti apa berarti ini? Bukti cinta Allah. Satu lagi, sebenarnya banyak. Sebelum kita sebutkan, mungkin gak sempat sekarang. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bicara umum ya, baru akan keluarkan kita dari perut ibu kita ketika penciptaan kita sudah dalam keadaan sempurna. Dan subhanallah, Allah juga yang memudahkan keluarnya kita dari perut ibu kita. Padahal perhatikan, lubang ibu kita tidak lebih besar daripada diameter kepala. Kalau ada benda besar, lebih besar daripada lubang, kira-kira akan mudah keluar nggak benda ini? Susah. Itu hukum fisikanya itu kayak gitu kan. Ketika bendanya lebih besar daripada lubangnya, dapat dipastikan susah keluarnya. Good. Ya. Tetapi kita lihat diameter kepala kita lebih besar daripada, mohon maaf, lubang milik ibu kita. Tetapi subhanallah, gampang kita keluarnya. Siapa yang memberikan kemudahan? Mana dalilnya? Mana dalilnya dan suratnya? Nama, dalil dan surat. Kalau cuma dalilnya doang nggak nyebut nama surat, setengah berarti. Ini dalilnya masyhur. Kalian sudah apa? Kelas 7 sampai kelas 12 apa? Inna ma'al usri. Hadal Islam. Dalil bahwa Allah lah yang memudahkan keluarnya kita dari ibu kita. Oke, saya kasih kisi. Ya, silakan. Hah? La asma. Oke, saya kasih kisi-kisi. Surah Abasa. Surah Abasa. Mana situ ayat yang menunjukkan tentang Allah berikan kemudahan kepada kita? Terus, isma syabab. Ya Allah. Summa sabila yassara. Ahsanta barakallahu.
yabsara ya akhi. La yabsara. La tasra. Sering baca ayat itu tapi nggak tahu maksudnya kalian ya. Ya. Harusnya ketika baca ayat itu ingat tuh saat kalian keluar dari lubang ibu kalian itu. Nyeruduk. Summas sabila yassara. Kemudian jalannya Allah mudahkan. Sabil, jalan di situ maksudnya jalan apa? Rute keluarnya kita. Jalan kita dari perut menuju dunia. Yassara, Allah mudahkan. Oh, habis. Jalannya itu Allah mudahkan. Jadi ayat itu ya ikhwah, ayat itu berbicara tentang betapa Allah lah yang memberikan kemudahan kepada kita dan untuk bisa keluar. Kemudian saat kita keluar dalam keadaan penciptaan kita sudah sempurna. Surah Al-Infitar ayat berapa nanti sebutkan? Tapi insyaallah nanti akan kita lanjutkan penyebutan poin dari tahapan sudah tiba, kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.